Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mendiskusikan tentang distribusi teoritis. Distribusi teoritis merupakan alat bagi kita untuk menentukan apa yang dapat kita harapkan, ya. Apabila asumsi-asumsi yang kita buat benar, distribusi teoritis memungkinkan pembuat keputusan untuk memulai dasar logika yang kuat di dalam pengambilan keputusan dan sangat berguna sebagai dasar pembuatan ramalan berdasarkan informasi yang terbatas atau pertimbangan-pertimbangan teoritis, dan berguna untuk menghitung probabilitas terjadinya suatu kejadian. Kesempatan ini nanti kita mencoba untuk mendiskusikan distribusi binomial, distribusi Poisson maupun distribusi normal. Nah, di sini kita sudah punya formula masing-masing, ya. Jadi nanti kita bisa bedakan kapan kita menggunakan distribusi binomial, kapan kita menggunakan distribusi Poisson, dan kapan kita menggunakan distribusi normal. Kalau kita pahami, biasanya kejadian ini bisa kita lihat kalau kemudian kita punya asumsi, ya, seperti dalam hal ini sebagai contoh distribusi binomial. Distribusi binomial, ya, atau disebut dengan distribusi Bournois-Lé, adalah suatu distribusi teoritis yang menggunakan variabel acak dikit terjadi dua kejadian berkomplement, seperti sukses atau gagal, baik atau cacat, ya. Nah, untuk bisa memahami ini, maka di sini kita buat syarat-syarat atau asumsi-asumsi. Banyaknya eksperimen merupakan bilangan tetap. Setiap eksperimen mempunyai dua hasil yang dikategorikan menjadi sukses dan gagal, ya. Probabilitas sukses sama pada setiap eksperimen, ya. Jadi ini, ya, kalau nanti kita perhatikan di sini kita punya formula, ya. Jadi probabilitas terjadinya X itu sama dengan di sini adalah ini yang namanya kombinasi, ya. Jadi n kombinasi r, ya. Ini formulanya n faktorial x faktorial n dikurangi x faktorial. Jadi kalau kita gunakan n c besar kemudian x, ya, n faktorial dibagi x faktorial kalikan n dikurangi x faktorial, itu ketemu kombinasi. Nah, karena P dan Q tidak sama, berarti nanti kita bisa gunakan P pangkat P adalah kejadian sukses dikalikan dengan Q, dipangkatkan Q dikalikan dengan Q n min Q, ya. Jadi biasanya P dan Q ini hasilnya itu berbeda, ya. Jadi misalkan kejadian seseorang akan lulus ujian 0,2, berarti dia tidak lulus, 1 kurangi 0,2 menjadi 0,8, ya. Nah, kapan kita gunakan nanti kita bisa lihat case di sini, ya. Jadi kita punya kasus, ya, seorang penjual mengatakan bahwa di antara seluruh barang dagangannya yang dijual ada yang rusak sebanyak 15%. Seorang membeli barang tersebut sebanyak 6 buah dan dipilih secara acak. Kalau X sama dengan banyaknya barang tidak rusak, jadi kejadian sukses adalah banyak barang tidak rusak. Jadi barangnya baik, gitu, ya. Itu adalah kejadian sukses. Jadi ini X adalah barangnya tidak rusak. Nah, bandingkan dengan Poisson, ya, case Poisson, ya. Poisson di sini kita bisa melihat, oh ternyata probabilitasnya kecil, tapi n-nya besar. Sehingga nanti kalau kita kemudian menggunakan perbedaan menggunakan binomial dan Poisson, kalau binomial biasanya probabilitasnya itu di atas, ya, 0, ya, ini dia di atas 0,05, ya. Itu kita gunakan dan n-nya tidak begitu banyak, kita bisa gunakan binomial. Tapi kalau n-nya sudah banyak, kemudian probabilitas sangat kecil, ya, itu kita bisa gunakan nanti Poisson.
Nah, dari sini kita dapat informasi ya, berarti kita akan menemui 6 orang. 6 orang ini ya, orang yang beli 6 ini ya, membeli 6 buah. Berarti ada kemungkinan kalau dia beli 6 tidak ada yang rusak. Ya, yang pertama mungkin kejadian adalah tidak ada yang rusak. Yang rusak cuma 1, yang rusak ada 2, yang rusak ada 3, yang rusak ada 5, ya, ada 4 ya, yang rusak ada 6, dan terakhir semua rusak. Nah, jadi di sini kita ada 7 kemungkinan kalau membeli 6 buah barang. Tidak ada yang rusak. Yang pertama ini 0, yang rusak 1, yang rusak 2, yang rusak 3, yang rusak 4, yang rusak 5, yang rusak 6. Berarti ada 7 kemungkinan. Ya. Dan di sini kemudian kita sudah tadi lihat, karena kita bisa memilih bahwa kita menyelesaikan dengan binomial, berarti kita harus menghitung ini. Inilah yang namanya formula binomial, atau disebut dengan, kalau kita bicara permutasi dan kombinasi, ini masuk kombinasi. Karena rusaknya urutan tidak diperhatikan. Rusak 1 itu bisa urutan barang nomor 1 atau nomor 2, nomor 3 tidak diperhatikan. Berarti kita udah kombinasi ya. Nah, di sini kita bisa cari, ini ada kemungkinan. Ya. Di sini yang A, hitung semua probabilitas untuk memilih barang X ini. Jadi kita menghitung probabilitas ini ya, dengan formula tadi kita gunakan. Sehingga kita akan ketemu binomialnya. Oh, 6 nggak ada yang rusak. Berarti kita akan hitung dulu. Kita ini dulu biar enak ya. Kita hitung dulu. Berarti apa? Kita dalam kurung dulu. Kurung berarti atasnya 6 faktorial. Ya, 6. Jadi kita kurungnya 2 dulu ya. 6 dikalikan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, ini kali ya. Berarti ini namanya kali 1 dalam kurung dibagi dalam kurung ini. Dalam kurung dia adalah 0 faktorial 1. 1 nggak usah kita tulis saja ya. Ini di sini kita bisa lihat tadi, di sini nggak usah kita tulis ya, 0 tadi. Maka kemudian kita bisa 6 dikurangi 1, 5 faktorial. Berarti kita bisa melihat ya. Nanti kita coba ya, kita coba hasil ini akan sama dengan bawah. Hasil ini sama dengan di sini. Ini ya, ini akan sama dengan di sini ya. Nanti kita lihat betul nggak. Kemudian kalau kita hitung caranya tanpa memperhitungkan ini ya, probabilitas barang masuk atau rusak atau baik, ini nanti akan ketemu ya, dia akan membentuk distribusi normal. Ini kita cari dengan 5. Nah, ini 6 kurangi ini ya, berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kurung ya. Ini kita cari, ketemunya 1. Ini saya tengahkan dulu ya. Jadi ini saya tengahkan dulu, nanti kita lihat, kita tengahkan dulu ya, dan kita buat ini ya, ini kemudian home, ini kita gunakan saja ini ya. Nah, betul nggak? Ini dengan sini akan sama, maka ini kita cari ya. 6 faktorial sama 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi dalam kurung. Ini juga kita kurung dulu, kurung. Ini kita kurung tutup dulu ya. Ini juga sama. Sekarang adalah 6 faktorial, 6 dikurangi 6 berarti 6 faktorial juga. 0-nya faktorial sama dengan 1. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 ya. Ini kali 2 kali 1 ya. Ini ketemu 1 juga. Nanti kalau kita jumlah, jadi nanti kalau ini kita jumlah, jadi saya insert dulu simbol ini, saya jumlah ini ya. Ini dengan menggunakan sum di sini ya. Ini close dulu, ini sum ya. Ini adalah kemungkinan yang terjadi ya, ikut ini. Ini saya klik, saya buat, kemudian ini saya samakan aja ya.
Sekarang kita teruskan yang ini. Berarti 6 faktorial 1 faktorial kali 5 faktorial. Berarti ini kita cari ya, 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dalam kurung dibagi ini. Berarti dia menggunakan 5 faktorial. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kurungnya 2. Enter. Sama nggak dengan di sini lagi ya, kita cari tadi ini juga sama, kurung 2 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kurung tutup dibagi lagi, kurungnya cuma 1 aja, dibagi dalam kurung 5 faktorial 6 kurangi 5 bagi 1 faktorial, ini cukup kita 5 juga. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dalam kurung ini ya. Enter. Sama, kita cari lagi, ini akan sama dengan ini ya, nanti ini yang paling puncak di sini ya. Kita cari lagi, cari 6 2 faktorial 6 kali 2 4 faktorial. Berarti yang di sini kita cari 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kurung dibagi ya, dibagi di sini kurung lagi 2 faktorial kali 1 kali 6 kurangi 2 4 faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1 ini 1 tutup ini 15 ya. Ini juga akan sama, ketemunya betul tidak saya klik ya, saya cek lagi 2 4 betul, 2 faktorial 6 5 4 3 betul ya, bisa betul. Ini juga kita cari lagi, cari betul nggak, di sini kita cari lagi sama 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dalam kurung dibagi dalam kurung. Sekarang ini kita lihat 4 dikurangi 6 min 4 berarti 4 faktorial kalikan 2 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2 kali 2 kali 1 ya, ini kita 1 2 kita enter. Ini ada yang salah, saya cari ya, saya salah tadi, ini harusnya ini ya, ini 4 kali ini. Nah 4 3 2 1 betul, ketemu 15. Yang terakhir kita cari ini, berarti 6 faktorial dibagi 3 faktorial 6 kurangi 3 3 faktorial, berarti dalam kurung 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dalam kurung dibagi ya, dibagi ini adalah kita menggunakan 3 faktorial kalikan 2 kalikan 1 kalikan 3 kalikan 2 kalikan 1 ya. Ini kita cari ketemunya 20, berarti semuanya ada 64. Jadi ada 64 cara ya, ada 64 cara kita menggunakan hasil dari formula ini ya. Jadi ada 64 cara. Kemungkinan untuk barang tidak ada yang rusak, berarti ada 1 cara. Yang rusak semua ada 1 cara, ini ketemu. Nah sehingga kita sekarang akan kita kalikan dengan probabilitasnya. Oh berarti di sini maka kita bisa menggunakan ini, kita kalikan sekarang adalah yang tidak rusak, berarti 0,85 0,85 kemudian 85 ini pangkat 85 pangkat, ini pangkatnya adalah diberikan kepada pangkatnya adalah 0 karena x nya 0 ya, x nya 0 kemudian dikalikan barang yang rusak adalah 0,15 dikalikan dengan di sini adalah berarti dia ada 6 ya, itu sini ya, kita enter. Nah ini kalau kita kembangkan tadi, ini kita klik kanan,
format cell, kemudian ini pakai number ya, ini kita gunakan digit ya, digitnya kita kembangkan lagi ya, kita kembangkan, ini bisa kita lihat berapa adalah di sini 0,0000 ini ya. Nah sekarang ini kita akan copy ke sini, kita copy saja ke sini, tinggal nanti kita ganti yang ini kita copy ya. Ini nanti ini harus ketemu 1, kita copy dulu sini, kita copy ya. Nah kita ngedit aja di sini ya, kita edit adalah yang di sini. Oh ini berarti 1, yang di sini 5 ya, kita cari ketemu ini. Yang di sini kita ganti sekarang 2, bawahnya 4 ya, enter di sini. Yang di sini kita ganti 3, ini juga 3 ya, 3 kita enter. Yang di sini kita 4 ya, jadi ini 4, di sini ketemu 2 ya, kita enter. Yang di sini 5 ya, di sini 1 ya, di sini 1 kita enter. Di sini adalah 6 ya, 6, di sini 0 ya, ini 0. Nah ini udah ketemu 1, berarti betul ya. Sehingga di sini sekarang kita bisa lihat ya, kalau kumulatif berarti tinggal ini saja ya, ini sama dengan ini, kita buat ini enter ya. Ini nanti ini harus ketemu 1 juga di sini, ini ya, berarti ini tambah ini enter ya. Ini berarti ketemu ini ditambah ini ditambah ini, ketemu enter sini. Yang di sini berarti ini tambah ini tambah ini tambah ini ya, ini kita enter. Yang di sini maka kita lihat ini tambah ini tambah di sini tambah di sini tambah di sini, kita enter. Yang di sini maka sekarang kita bisa lihat ini tambah ini tambah ini tambah di sini tambah di sini tambah di sini, kita enter ya. Terakhir ini harus ketemu 1 ini ya, atau kalau tidak ini juga bisa ya. Ini kalau tadi kita ngitung tadi, ini bisa kita gunakan formula. Sebetulnya caranya mudah ya, caranya tinggal ini aja. Ini kalau mau dibuat formula tadi, klik ini bisa kita gunakan ini ya, ini sama dengan ini ya, ditambah ini ya. Nah ini kalau kita enter juga sama, bahwa ketemu 1 ya. Nah sudah betul, berarti ini dengan ini kumulatifin ya. Nah ini sudah menjawab semua pertanyaan yang ada di sini ya. Jadi hitung semua probabilitas untuk mulai X semua udah ketemu ini semua ya, cuma 1. Buat probabilitas kumulatif sudah kita hitung ke sini ya, kita buat di sini, sudah kita hitung. Nah sekarang berapa probabilitasnya bahwa dari 6 buah barang yang dibeli ada 4 yang rusak ya, berarti 4 rusak ini ketemu adalah 0,176177 atau 17,6%. Udah kejawab ya. Yang ke sini lebih kecil sama dengan 3 yang X nya ini. Oh ini kalau dibeli ada 4 yang rusak, X adalah barang tidak rusak, berarti kalau yang rusak 4 ini, yang tidak rusak 2 ini, yang ini tadi berarti 0,005 atau di sini adalah kita sebut dengan 0,5%. Kalau ini yang rusak, di sini adalah yang tidak rusak, berarti kebalikannya. PX lebih kecil atau sama dengan 3, berarti 3, 2, 1, 0. Maka kita jumlah ini kita jumlah ya. Kalau ini kita jumlah, berarti kita ketemu probabilitas yang tidak rusak itu sama dengan atau lebih kecil dari 3 ini ya. 2 berarti lebih kecil sama dengan 2 atau ini, berarti ini 2, 3, 4.
Berarti kalau 234 ini 234 ini ya, berarti ketemunya ini. Kita cari ya. Kemudian lebih kecil atau sama dengan 6, berarti ketemunya 1 ya, karena bisa rusak semua dan seterusnya ini ya, ketemunya 1 ini ya. Atau PX ya, ini nanti kalau kita lihat PX sama dengan 4 ya, 4 ya, ini berarti adalah 17,6%. Mungkin ini ya, ini dulu yang bisa saya berikan ya untuk kasus binomial ya. Jadi nanti bisa kita bedakan kapan gunakan binomial, kapan Poisson. Jadi binomial digunakan kalau probabilitasnya itu di atas 0,05 ya, dan n-nya kecil. Sedangkan kalau kemudian probabilitasnya kecil, sangat kecil, dan n-nya begitu besar, disarankan menggunakan Poisson. Mungkin ini yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.